السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالنا. أما بعد، jamaah seluruh ikhwah kaum muslimin, sahabat Facebookers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh hari ini kita mulai kegiatan kajian subuh menyambut Ramadan. Tidak terasa 15 hari lagi kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita sampai di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan bulan Rajab yang telah lampau diberkahi oleh Allah, bulan Sya'ban yang tersisa 15 hari lagi juga mudah-mudahan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan umur kita sampai nanti berjumpa di bulan suci Ramadan. Dalam rangka menyambut Ramadan, mari kita sedikit mendalami lagi tentang apa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Secara umum, ibadah yang paling inti dan utama ketika di bulan suci Ramadan yaitu salat dan puasa. Maka dalam kajian subuh menyambut Ramadan, insyaallah kita akan fokus kepada dua materi, yaitu maqasidus salat dan maqasidus saum. Maqasidus salat artinya tujuan kita mendirikan salat, wa maqasidus saum artinya tujuan kita berpuasa. Insyaallah nanti setengah pertemuan kita dalami maqasidus salat dan sisanya maqasidus saum. Hari ini kita akan mengkaji yang pertama tentang maqasidus salat, tujuan kita mendirikan salat. Dalam maqasidus salat yang akan kita kaji pada subuh hari ini, kita tidak akan membahas tentang bacaan, hukum, syarat, rukun dan sebagainya, namun kita akan lebih mengkaji tentang tujuan kenapa kita sholat, kemudian kita mengkaji bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, agar kita benar-benar bisa menjadikan sholat ini sebagai media untuk berdialog dengan Tuhan, agar tercapai tujuan maksud untuk apa kita mendirikan sholat dan lain-lainnya. Jamaah Facebookers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang akan kita kaji pada hari ini tentang maqasidus salat diambil dari kitab Maqasidul Ibadat karangan
Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam. Di dalam kitab Maqasidul Ibadat ada 3 sebenarnya yang dibahas. Yang pertama Maqasidus Salat, yang kedua Maqasidus Saum, dan yang ketiga Maqasidul Haji. Namun kita fokus membahas pada 2 materi saja untuk menyambut Ramadan, yaitu Maqasidus Salat dan Maqasidus Saum. Al-Izz bin Abdissalam menerangkan di dalam kitab ini, maqsudul ibadati kulluha at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Tujuan beribadah secara umum, entah itu dalam salat, haji maupun dalam puasa dan lain-lainnya, tidak lain adalah untuk at-taqarrub ila Allah. Secara umum tujuan beribadah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqarrub, dekat, atau al-qurbu. Al-Izzu ibnu Abdissalam menerangkan kedekatan kita dengan Allah itu ada 2 macam. Yang pertama al-qurbul 'am, al-qurbul khas. Kedekatan secara umum dan kedekatan secara khusus. Memang kalau kita fikir Allah itu yang menciptakan kita, pasti Allah itu dekat dengan kita. Kita tidak mungkin menghindar dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk ODP, orang dalam pantauan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu selalu membersamai kita dimanapun kita berada, karena Allah itu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan dari pagi sampai malam. Ini artinya Allah itu dekat dengan kita secara umum, al-qurbul 'am, yakni bil ilmi war ru'yati wa syumulis sultan. Allah dekat dengan kita karena Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, Allah mengontrol kita. Itu dekat secara umum. Jadi kalau kita berpikir dalam konteks Allah, Allah pasti dekat karena Allah mengetahui kita, mengontrol kita. Namun kalau kita balik, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Itu belum tentu. Maka inilah tujuan salat, agar kita mendekatkan diri kepada Allah yang menciptakan kita. Ini yang disebut dengan al-qurbul khas. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Bil judi wal ihsan. Dengan beribadah, berbuat baik. Wasjud waqtarib. Dengan cara kita bersujud, dengan cara kita salat, sehingga kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib. Inilah tujuan secara umum beribadah, yakni at-taqarrub ilallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita menuju kepada tema tentang pentingnya salat. Insyaallah kita semuanya sudah faham, salat inilah yang menentukan amalan-amalan yang lainnya. Ketika salat kita
diterima oleh Allah, maka amalan-amalan yang lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, ketika salatnya rusak, maka amalan yang lain pun menjadi rusak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat ini adalah kunci agar seluruh apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salat inilah yang membedakan antara kita dengan orang di luar kita. Memang seluruh agama itu semuanya mengajarkan kebaikan. Agama apapun di dunia ini seluruhnya mengajarkan kebaikan. Namun apa bedanya kita dengan mereka? Rasulullah mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat, wa man tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kita dengan mereka yaitu ada pada salatnya. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka termasuk kafir atau tidak beriman. Maksudus salat, tujuan kita mendirikan salat, yang pertama, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah kita dari perbuatan kekejian, kemaksiatan, dan kemunkaran. Itu ketika kita benar-benar memahami apa itu salat, memahami bacaannya, makna gerakan-gerakan di dalam salat, nilai-nilai yang terkandung di dalam salat, maka seharusnya salat itu bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji, perbuatan maksiat, dan seluruh kemunkaran-kemunkaran. Namun ketika salat belum mencegah perbuatan fahsya wal munkar, berarti masih ada something wrong di dalam salat kita. Masih ada sesuatu yang problem, sesuatu yang salah ketika mendirikan salat. Yang kedua, maksudus salat yang kedua, as-salatu tarfa'u darajat wa tukaffiru al-khataya. Salat itu bisa meningkatkan derajat orang yang salat dan bisa menjadi media untuk pengampunan kesalahan-kesalahan atau dosa. Takfirul dzunub, takfirul khataya. Bahkan ketika kita pergi ke masjid, langkah kita menaikkan derajat kita, langkah kita ke masjid juga bisa menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan apa yang bisa menghapus dosa-dosa dan bisa menaikkan derajat kalian? Kemudian sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, ya kami mau tahu apa itu ya Rasul. Rasul mengatakan, qala isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salat fadzalikum ar-ribat. Yang bisa menaikkan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, diantaranya isbaghul wudu' 'alal makari,
menyempurnakan wudhu kita walaupun dalam keadaan yang sulit, walaupun dalam keadaan dingin, walaupun dalam keadaan sedikit tidak enak badan. Ketika kita tetap menyempurnakan wudhu, maka wudhu itu bisa menaikkan derajat kita dan bisa menghapus dosa-dosa kesalahan kita kepada Allah. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Langkah-langkah kita yang kita ayunkan setiap hari ke masjid, itulah yang bisa menaikkan derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Wa intidharus salati ba'da salat. Kemudian menunggu salat, dari salat satu ke salat berikutnya. Kita pergi ke masjid maghrib, setelah salat maghrib, salat sunnah, kemudian baca Quran, berzikir sambil menunggu salat isya, maka itu pun bisa menghapus dosa-dosa kita, termasuk menaikkan derajat kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuri tammi yawmal qiyamah. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang selalu melangkahkan kakinya untuk ke masjid mendirikan salat, bin nurit tami yaumal qiyamah, yaitu kabar gembira dalam bentuk akan diberikan an-nur, cahaya yang sempurna ketika nanti di yaumul qiyamah. Kemudian yang ketiga, maqsudus salat. Tujuan salat yang ketiga yaitu tajdidul ahdi billah. Salat itu juga termasuk berfungsi untuk memperbaharui perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun kita, manusia sesungguhnya secara fitrah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap orang yang lahir ke bumi mempunyai fitrah untuk beribadah. Karena memang dulu di alam ruh kita semuanya sudah dibaiat, sudah disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum qalu bala. Kita semuanya sudah berjanji, bersumpah di depan Allah, bukankah aku ini Tuhanmu yang harus kamu sembah? Dulu kita semuanya berjanji di depan Allah, qalu bala, betul ya Allah, Engkaulah Rabbku, Engkaulah yang satu-satunya harus kami sembah. Itulah perjanjian kita dulu sebelum kita di dunia ini. Maka salat ini berfungsi sebagai tajdidul ahdi billah, memperbaharui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaharui perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, as-salatu du'aun wa aqlun wa munajatun wa dhikrun wa qurbun. Al-Izz bin Abdissalam menjelaskan bahwasanya salat itu adalah doa. As-salatu du'aun. Karena memang ketika salat
Sesungguhnya seorang hamba itu yunaji rabbahu. Seorang hamba itu ketika salat pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang kalau kita perhatikan masih banyak orang belum memanfaatkan salat sebagai media untuk bermunajat. Rata-rata kita perhatikan salat itu masih hanya sebagai ibadah untuk menggugurkan kewajiban saja. Hanya sekedar bara'atum minadz zimmah, menggugurkan kewajiban sehingga salatnya dikerjakan secara cepat. Tidak tahu apa yang dibaca, tidak mengetahui makna al-azkar fi salat, tidak tahu arti bacaan-bacaan salat. Ketika orang tidak memahami apa yang diucapkan di dalam salat, maka sulit untuk menjadikan salat sebagai sarana untuk bermunajat. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi. Sesungguhnya orang salat itu sedang bermunajat kepada Allah. Orang yang salat itu sedang berdoa kepada Allah. Falyanzur bima yunaji bihi. Maka hendaknya orang yang salat itu melihat apa yang didoakan, apa yang diminta, memperhatikan bacaannya, artinya. Itulah arti as-salatu du'aun. Kemudian as-salatu aqlun. Salat itu berhubungan dengan akal. Artinya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian salat, mendirikan salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Ini artinya orang salat itu tidak boleh dalam keadaan mabuk, harus berakal. Ini menarik. Orang yang merasa berakal, orang yang merasa punya pikiran, punya akal, harusnya dia itu menjalankan salat tunduk di depan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Rabbul Alamin, yang menciptakan seluruh alam. Maka mafhumul mukhalafah, pengertian kebalikannya, orang yang tidak sholat berarti masih belum atau tidak berakal. As-salatu aqlun, as-salatu munajat. Salat itu mempunyai hubungan akal. Salat itu doa, salat itu munajat. Was-salatu dzikrun. Salat itu adalah zikir. Aqimus salata lidzikri. Allah mengatakan, dirikanlah salat untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Maka sebaik-baiknya zikir itu dilakukan dengan salat. Wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salat itu dijadikan sebagai zikrun, maka wajib ayyata'arraf qadral mazkur. Maka kita harus faham Allah itu siapa, mengingat kepada siapa, dan harus mengetahui apa yang kita zikirkan ketika sholat. Kalau kita menjadikan sholat sebagai sarana berzikir, wa aqimis salata li zikri,
Kemudian ketika sholat itu dijadikan sarana berzikir, kita pun harus faham liman huwa qa'im. Seorang al-musalli, seorang yang sholat harus faham liman huwa qa'im, untuk siapa dia berdiri di dalam sholat. Liman huwa qa'id, harus mengetahui untuk siapa dia duduk, untuk siapa dia rukuk, untuk siapa dia bersujud. Kemudian kalau memang kita menjadikan sholat sebagai zikir, perlu mulahadhatuhu liyulzama bil adab wat taharati wan nadhafati adh-dhahirah wal batinah. Ketika sholat itu dijadikan sebagai media untuk berzikir, maka kita pun harus memperhatikan adabus sholat, yaitu adab di dalam mengerjakan sholat, termasuk memperhatikan at-tahara, kebersihan baik secara lahir maupun kebersihan secara batin. Ini adab ketika menjalankan sholat yang harus kita perhatikan, karena sholat itu sebagai sarana zikrun, berzikir kepada Allah. Termasuk ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita pun harus memahami bahwasanya Allah itu yang paling maha besar. Selain Allah itu kecil. Seandainya kita belum menyadari atau belum faham Allahu Akbar, minimal kita merasa tidak paling besar. Jadi takbir itu adalah tajdidu mulahadhatil kibriya. Takbir Allahu Akbar yang kita ucapkan, kita zikirkan di dalam salat, itu untuk memperbaharui kita dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala min ajlil khudu'i wal khusyu'i, agar kita di depan Allah itu benar-benar merasa tunduk, benar-benar merasa kecil, sehingga salat kita akan menjadi khusyuk. Karena kita benar-benar bertakbir di depan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Izzu Ibnu Abdissalam kemudian menerangkan tentang keterkaitan atau hubungan salat. Beliau mengatakan as-salatu afdalu ibadatil abdan. Salat itu termasuk ibadah fisik yang paling utama. Karena menurut Al-Izzu bin Abdissalam, salat itu mempunyai 4 keterkaitan. Yang pertama, ta'alluquha billah. Salat itu mempunyai keterkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salat mustamilatun 'ala tsana'i 'alaihi. Di dalam salat kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Di dalam salat kita bertasbih, mensucikan Allah. Ini mengandung arti salat itu mempunyai keterkaitan, koneksi kita sebagai makhluk, kemudian kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keterkaitan antara Khaliq dan makhluk. Keterkaitan yang kedua, ta'alluquha bil musalli.
salat itu mempunyai hubungan bagi seorang musalli, orang yang mengerjakan salat, yaitu yunaji rabbahu. Salat itu bagi seorang musalli sebagai media untuk bermunajat, untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi yang pertama ta'alluquha billah, salat itu mempunyai keterkaitan kepada Allah. Yang kedua, keterkaitan orang yang salat. Dan yang ketiga, ta'alluquha birrasul, ada kontak dengan Rasul di setiap salat, di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir kita mengucapkan salam dan syahadah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang keempat, di dalam salat itu ada keterkaitan dengan seluruh ahlul iman. Maka di dalam salat, di dalam tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pertama, assalamu alayka ayuhan nabi, kita memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian assalamu alayna, kita memberikan salam kepada seluruh yang hadir, baik imam maupun makmum, termasuk malaikat yang hadir di dalam masjid. Wa ala ibadillahi salihin, di dalam salat itu kita mendoakan seluruh ibadullah, hamba Allah yang saleh, seluruh hamba Allah yang saleh, baik itu ahlus samawat maupun ahlul ardi. Jadi di dalam salat kita mengirimkan salam doa keselamatan kepada seluruh hamba Allah yang saleh, baik itu hamba Allah di langit, penduduk langit, malaikat, termasuk ahlul ardi, seluruh penduduk bumi yang saleh, bahkan termasuk juga kita mengirimkan salam untuk jin yang muslim. Inilah 4 keterkaitan yang ada di dalam salat. Keterkaitan bagi seorang musalli, orang yang salat. Salat itu sebagai sarana untuk bermunajat. Keterkaitan dengan Allah, salat itu dijadikan sarana untuk mengagungkan, memuji dan mensucikan Allah. Salat itu merupakan sarana untuk kita kontak batin dengan Rasul. Dan salat itu termasuk sarana untuk mendoakan seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Maka kalau kita ingin kecipratan doanya orang-orang yang sedang salat, maka harus menjadi seorang hamba yang saleh, sehingga kita terus didoakan oleh seluruh umat muslim yang menjalankan salat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jemaah sahabat Facebookers yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dijelaskan juga bahwanya salat itu min afdhalil ibadat asy-sya'airiyah. Salat itu termasuk ibadah ritual yang utama. Kenapa disebut sebagai afdhalul ibadat asy-sya'airiyah? Yang pertama, fiha ma'nal haji.
di dalam salat itu mengandung makna haji. Kenapa salat itu mengandung makna haji? Innaka fis salati tatawajjahu ila baitillahil haram. Karena ketika kita salat, sesungguhnya kita ini sedang menghadap Baitullahil Haram. Orang haji itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Kita pun salat menghadap ke Ka'bah. Maka di dalam salat itu secara tidak langsung mengandung makna haji, makna haji. Yang kedua, kenapa salat termasuk min afdhalil ibadat asy-sya'airiyah, sebagai ibadah yang paling utama? Yang kedua, fis salati ma'na zakat. Di dalam salat pun mengandung makna zakat. Apa hubungannya salat dengan makna zakat? Innaka fis salati taqtati' min waqtika alladhi huwa aslun li kasbil mal li ada'is salawat. Ketika kita salat, secara tidak langsung kita memotong waktu kita, jatah waktu kita untuk bekerja di kantor, jatah waktu kita untuk mengadakan aktivitas perdagangan, bisnis, dipotong sebentar 10 menit atau 15 menit untuk sholat, yang seharusnya mungkin 15 menit, setengah jam yang waktu terpotong untuk ke masjid untuk sholat, itu bisa mendatangkan rupiah sekian, sehingga ketika sholat maka pundi-pundi itu tidak bisa kita dapatkan, karena demi untuk mendirikan sholat, waktu bisnis, waktu ngantor dipotong untuk menjalankan sholat, maka secara tidak langsung fis salati ma'na zakat, di dalam sholat itu mengandung makna zakat, dalam artian waktu untuk berbisnis sebentar dipotong untuk menjalankan sholat. Yang ketiga, fiha infaqun salabiyun. Salat itu juga mengandung pasif infak. Apa yang dimaksud di dalam salat mengandung makna, ada arti infaqun salabiyun, pasif infak, mengeluarkan harta, mengandung arti secara tidak langsung mengandung makna mengeluarkan infak. Coba bayangkan ketika orang sedang sibuk mencari keuntungan berdagang, kemudian ketika mendengarkan azan terpaksa harus menutup tokonya, kemudian pergi ke masjid, meluangkan waktunya yang tadinya untuk berdagang, yang seharusnya mendapatkan sekian keuntungan, sekian harta, namun semuanya itu ditinggalkan untuk mendirikan sholat. Maka di dalam sholat itu mengandung arti infak. Kemudian as-salatu fiha an-nutqu bisyahadah. Setiap salat kita selalu mengucapkan kesaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap salat kita bersyahadat. 5 waktu kita mengulang-ulang syahadat kita di depan Allah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga ini menjadikan salat itu sebagai afdhalul ibadat, karena di dalam salat ada kesaksian
Dan wa fis salati ma'na siyam, termasuk di dalam salat pun ada makna puasa. Apa yang dimaksud salat mengandung makna siyam? Ini karena puasa itu tidak makan dan tidak minum. Salat pun kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian tidak boleh tidak boleh berbicara ketika salat, tidak boleh bergerak dengan gerakan yang berlebihan. Itu sama dengan kita imtina' 'anil ta'am wasyarab, sama dengan kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Dan di dalam salat pun sama, tidak boleh makan dan minum. Bahkan ketika makan dan minum, salatnya itu menjadi batal. Tidak boleh banyak berbicara, tidak boleh banyak bergerak yang berlebihan sehingga bisa membatalkan salat. Nah, inilah kenapa salat itu mempunyai makna siyam. Kenapa salat itu juga termasuk mempunyai makna seperti orang berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada hari ini, bahwasanya salat itu termasuk ibadah yang paling penting, karena disitulah ada tajdidul ahdi billah. Jadi a'zamu maqasidus salat, tujuan salat yang paling agung yaitu tajdidul ahdi billah, memperbaharui perjanjian kita dengan Allah, memperbaharui komitmen kita kepada Allah, memperbaharui sumpah kita di depan Allah. Setiap salat kita selalu mengatakan, selalu bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Maka ketika kita sudah bersumpah la ilaha illallah, maka apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak lain untuk menjadikan Allah sebagai ilahun, sebagai sesuatu zat yang berhak untuk disembah. Ketika orang di dunia menduakan atau syirik, maka sesungguhnya orang tersebut belum memahami apa itu maqasidus salat. Berarti dia belum memahami fungsi salat, tujuan salat sebagai tajdidul ahdi billah. Ketika orang hidup tujuannya bukan untuk Allah, bukan untuk beribadah. Ketika orang orientasinya hidup hanya untuk urusan keduniaan, maka sesungguhnya orang tersebut memang belum faham apa itu maqasidus salat, apa itu tujuan salat. Ketika orang masih mengerjakan kemaksiatan, masih berkorupsi, masih berbuat banyak maksiat, maka sesungguhnya orang tersebut belum faham maqasidus salat. Inilah pentingnya kenapa kita membahas tentang maqasidus salat. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kuliah subuh besok hari, masih pada tema maqasidus salat. Mudah-mudahan bermanfaat.